Shalom, puji Tuhan, pembacaan Alkitab sudah sampai di dalam 1 Samuel pasal 2 dan pasal 3. Secara khusus hari ini, saya mengajak kita merenungkan pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya membaca bagi kita secara khusus dalam bahasa yang mudah untuk dimengerti, yaitu di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Lalu Hana berdoa, katanya, Tuhan menggembirakan hatiku, perbuatannya menyenangkan jiwaku. Dengan rasa bahagia ku ejek musuhku, sebab sungguh-sungguh Allah sudah menolongku. Tak ada yang suci seperti Tuhan, hanya Dia yang dapat memberi perlindungan. Hentikanlah bualmu yang kosong, akhirilah omongan yang sombong, sebab Tuhan itu Allah yang maha paham, yang menghakimi segala perbuatan orang. Busur pahlawan patahlah sudah, tetapi makin kuatlah orang lemah. Orang yang dahulu kenyang karena berlimpah pangan, kini menjadi buruh upahan hanya untuk mendapat makanan. Orang yang dahulu kelaparan, sekarang puas cukup makanan. Istri mandul kini bangga, 7 anak dilahirkannya sudah. Tetapi ibu yang banyak anaknya ditinggalkan, dibiarkan merana. Demikian firman Tuhan. Saya memberikan judul renungan hari ini, yaitu Hati yang terluka kini berbahagia. Saudara, kita ingat Hana bahwa dia sangat terluka dengan Penina. Nah, Penina diberi anak, sedangkan Hana tidak, dan ini menimbulkan hinaan bagi Hana sendiri. Dan kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 1, luar biasa penderitaan sakit hati Hana, sehingga pada akhirnya Hana berseru kepada Tuhan dalam 1 Samuel 1. Di sana dikatakan, dengan sangat sedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara-saudara, tidak lama kemudian Tuhan mengabulkan doa Hana. Hana yang dahulu mandul, dia sekarang punya anak dan dia persembahkan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang kemudian menjadi reaksi daripada Hana? Dia lalu berdoa dan hatinya bergembira kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam perkara ini Hana atau memberi peringatan dan pelajaran bagi kita bahwa tidak selamanya Tuhan membiarkan kita di dalam kesusahan, penderitaan, atau dibiarkan lama dalam luka, dalam duka, dalam kehinaan, atau dibiarkan dihina oleh orang. Tidak. Dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang menjerit dan berseru kepada Tuhan, Tuhan yang tahu hati, Dia akan membuka jalan bagi kita. Mungkin ada masanya kita hidup dalam kesusahan, luka, terhina, dan diabaikan oleh orang lain. Tapi percayalah bahwa ada saatnya Tuhan membalikan keadaan. Kita tahu bahwa hidup bagaikan roda. Ada kadang kala di atas, kadang di bawah. Tetapi dalam penentuan dan pengaturan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, ada saatnya orang-orang lemah diangkat oleh Tuhan. Dan dengarlah doa, isi doa Hana, atau memperingatkan orang-orang yang sombong untuk menghentikan bual yang kosong, mengakhiri omongan yang sombong. Sebab Allah adalah Allah yang maha paham, dan Dia menghakimi segala perbuatan orang. Itu sebabnya saudara, ketika kita ada dalam kondisi atau situasi yang menyenangkan, menguntungkan, tidak boleh menghina keadaan orang lain atau meremehkan keadaan orang lain. Atau sebaliknya, ketika kita berada dalam luka, diremehkan, diabaikan orang lain, kita hanya satu pilihan yang kita bisa perbuat, yaitu berseru kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan berperkara bagi kita. Ia yang memahami hati, Dia akan bertindak memulihkan keadaan kita. Nah, saudara-saudara, ini pengalaman Hana dan dapat menjadi juga pelajaran rohani bagi kita bahwa mungkin dahulu hati kita terluka, hati kita merana, tetapi saatnya Tuhan membuat kita bahagia dan kita bisa tertawa, hati kita penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah berpengharapan. Yesus Kristus, Juru Selamat, Dia Pengudus, Penyembuh, dan Dia Raja yang akan datang. Amin.